Selamat pagi teman-teman. Untuk kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai apa itu katalogisasi, apa pentingnya katalogisasi, kemudian aturan katalogisasi, dan perubahan dari AACR 2 menjadi RDA. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mencari tahu dulu apa pentingnya katalogisasi atau deskripsi bibliografis dipelajari oleh teman-teman. Jika semester sebelumnya teman-teman sudah dapat mata kuliah deskripsi bibliografis dan sekarang teman-teman harus mengambil mata kuliah RDA. Seberapa penting katalogisasi itu dalam sebuah perpustakaan atau dalam ilmu perpustakaan? Saya ambil sebuah ilustrasi. Beberapa waktu yang lalu saya ingin sekali membaca sebuah buku karya Margaret Atwood, tapi saya lupa judulnya. Lalu saya datang ke perpustakaan, saya langsung menuju meja penelusuran atau meja komputer penelusuran. Karena yang saya tahu hanya Margaret Atwood dan saya tidak tahu apakah di perpustakaan itu ada buku Margaret Atwood atau buku Margaret Atwood apa saja yang dipunya oleh perpustakaan, atau apakah perpustakaan juga punya koleksi lain selain buku yang ditulis oleh Margaret Atwood. Maka saya lakukan pencarian dengan menggunakan keyword yang saya tahu, yaitu keyword pengarang. Saya ketik Margaret Atwood, kemudian di tabel pencarian muncul semua sumber atau semua bahan pustaka yang berhubungan dengan Margaret Atwood, baik itu dalam bentuk buku, kemudian dalam bentuk flyer, juga dalam bentuk film. Nah, di situ saya tahu bahwa ternyata ada banyak sekali sumber informasi dengan satu kata kunci pengarang Margaret Atwood yang ada di perpustakaan. Tidak hanya sampai di situ, saya juga mengetahui detail dari sumber tersebut, mulai dari misalnya penerjemahnya siapa, dalam bentuk film durasinya berapa, bahkan saya juga tahu di mana koleksi tersebut ditempatkan di perpustakaan. Sehingga saya tidak perlu pusing, saya tidak perlu memakan banyak waktu, dan akhirnya saya bisa menemukan yang saya cari dengan segera dan saya bawa ke meja sirkulasi. Bagi teman-teman calon pustakawan, apakah teman-teman bisa membayangkan ketika tidak ada sistem katalogisasi di perpustakaan? Jadi setelah kegiatan pengadaan, kemudian buku dicatat, dikelola secara administratif dengan mencocokkan antara pembelian atau hibah dengan yang datang. Jika tidak ada proses katalogisasi, buku tersebut langsung saja disusun di rak. Kasihan tidak pemustaka kita atau masyarakat kita ketika berkunjung ke perpustakaan dan ingin mencari satu sumber informasi. Barangkali jika koleksi di perpustakaan itu hanya 100 judul atau 200 atau 300 eksemplar, mungkin tidak akan terlalu susah. Ya, seperti jika teman-teman berkunjung ke perpustakaan kecil saya, teman-teman bisa dengan mudah mencari buku apa yang teman-teman butuhkan. Tapi bagaimana jika perpustakaan tersebut memiliki jutaan judul dan ratusan juta eksemplar bahan pustaka? Pasti akan butuh berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan hanya untuk menemukan satu saja bahan pustaka. Nah, karena itu perlu untuk membuat sebuah ringkasan atau deskripsi bibliografis, deskripsi dari bahan-bahan yang teman-teman punya di perpustakaan teman-teman. Itulah yang kemudian dikenal dengan katalogisasi atau bahasa kerennya deskripsi bibliografis, untuk memudahkan proses temu kembali informasi yang ada di perpustakaan teman-teman, dan yang kedua juga untuk mengetahui koleksi apa saja yang teman-teman punya di perpustakaan yang berhubungan dengan keyword. Kalau saya tadi misal Margaret Atwood, keywordnya adalah penulis. Jadi itu pentingnya kenapa teman-teman sampai 2 semester harus belajar deskripsi bibliografis, kemudian ada deskripsi bibliografis lanjut, dan sekarang teman-teman harus mengambil RDA, Research Description and Access. Jadi jika teman-teman calon pustakawan tidak paham bagaimana proses katalogisasi, maka teman-teman tidak akan bisa menjadi seorang pustakawan. Kenapa? Karena tujuan utama
perpustakaan atau pustakawan itu adalah menyediakan sumber informasi bagi masyarakat dan bagaimana agar proses temu kembali informasi itu mudah sehingga masyarakat gampang mengakses. Nah, kemudahan itulah yang menjadi poin dalam proses katalogisasi. Nah, jika kita bicara mengenai katalogisasi, proses katalogisasi itu sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum modern. Jadi pertama kali katalogisasi sederhana itu ditemukan pada tahun 250 sebelum Masehi di perpustakaan Alexandria. Teman-teman pasti tahu dong perpustakaan Alexandria itu di mana. Nah, di situ ditemukan sebuah sistem katalogisasi sederhana yang disusun berdasarkan alfabet nama penulis atau pengarang. Jadi itu sebuah sistem sederhana yang mencantumkan keterangan kepengarangan dari bahan pustaka yang mereka miliki. Tentu saja pada saat itu bentuknya berupa tablet tanah liat gitu. Kemudian sistem katalogisasi dalam bentuk kartu baru ditemukan pada tahun 1605. Nah, katalog ini sudah menggunakan sistem klasifikasi dalam penyusunannya. Sedangkan kartu katalog itu sendiri baru ditemukan 100 tahun setelahnya, yaitu tahun 1743. Jadi yang kemarin teman-teman pelajari di deskripsi bibliografi dasar dan lanjut, outputnya teman-teman mampu membuat sebuah katalogisasi dalam bentuk kartu, ya kan? Opak itu baru ditemukan 200 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1975. Jadi ada rentang waktu yang cukup panjang dalam proses ilmu perpustakaan sehingga kebaharuan-kebaharuan yang bisa menyesuaikan dengan kondisi, dengan kebutuhan masyarakat, dengan perkembangan informasi itu sendiri ditemukan. Teman-teman kemarin sudah belajar mengenai deskripsi bibliografi yang menjadi dasar dari deskripsi bibliografis itu sekarang adalah AACR2 atau Anglo-American Cataloging Rule. Itu digunakan sebagai landasan atau sebagai aturan atau sebagai ketentuan yang berlaku universal di seluruh perpustakaan di dunia. Jadi bagaimana membuat sebuah sistem katalog atau bagaimana melakukan katalogisasi berpedoman kepada AACR2. Sebelum kita membahas mengenai AACR2 dan RDA, ada 4 tahap pengolahan bahan pustaka. Jadi setelah sumber-sumber informasi atau bahan pustaka dari proses pengadaan itu sampai di perpustakaan, ada 4 tahap pengolahan yang harus dilakukan terhadap bahan pustaka. Yang pertama, katalogisasi, itu yang sudah teman-teman pelajari dan kemudian akan kita lanjutkan pada semester ini. Kemudian yang kedua, klasifikasi. Saya yakin teman-teman juga sudah memperoleh mata kuliah itu sebelumnya, di mana klasifikasi kita menggunakan DDC. Kemudian yang ketiga adalah penentuan tajuk subjek. Ini juga sangat penting. Dan yang keempat, penjajaran. Nah, untuk penjajaran, jika perpustakaan tersebut masih manual, dalam artian masih menggunakan katalog kartu, atau katalog buku, atau katalog berkas, maka proses penjajaran dilakukan oleh pustakawan secara manual. Tetapi apabila perpustakaan tersebut sudah otomasi, maka proses penjajaran dilakukan oleh mesin, tergantung aplikasi atau sistem apa yang digunakan oleh perpustakaan tersebut. Kita akan bahas yang pertama, yaitu proses pengolahan atau yang dikenal dengan katalogisasi. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu katalogisasi dengan berbagai ilustrasi. Jadi pada dasarnya, katalogisasi itu adalah proses pencatatan. Jadi proses pencatatan, apa yang dicatat? Yang dicatat adalah daerah-daerah bibliografis dari satu bahan bacaan atau satu sumber informasi atau satu bahan pustaka. Jadi proses pencatatan itu dinamakan dengan katalogisasi. Tentu saja ada aturannya. Kalau kita mengenal aturannya AACR2. Hasil dari pencatatan itu yang kemudian dikenal dengan katalog. Katalog itu bentuknya macam-macam.
ada katalog kartu yang kemarin teman-teman pelajari, ada katalog berkas, ada katalog buku, ada opak, ya. Itu disesuaikan dengan jenis bahan, kemudian ketersediaan media di perpustakaan. Nah, dalam proses katalogisasi ada 2 kegiatan utama yang harus teman-teman lakukan, yaitu yang pertama, membuat deskripsi bibliografis dari bahan pustaka, dan yang kedua, menentukan titik akses. Jadi ingat, dalam deskripsi bibliografis, 2 hal ini adalah poin utama. Inti kegiatan deskripsi bibliografis adalah 2 hal. Yang pertama, menentukan deskripsi bibliografis, dan yang kedua, menentukan titik akses. Sekarang kita akan bahas yang pertama dulu, deskripsi bibliografis. Mungkin teman-teman perlu mengingat kembali pelajaran teman-teman yang sebelumnya. Apa saja daerah deskripsi bibliografis yang harus dicantumkan dalam sebuah proses atau dalam sebuah katalog? Kalau kita merunut ke AACR 2, ada 8 daerah deskripsi bibliografis. Barangkali teman-teman bisa bantu sebutkan. Yang pertama, daerah judul dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini berarti daerah kepengarangan. Nah, teman-teman juga harus tahu siapa saja yang dikatakan dalam pengarang. Apakah editor termasuk dalam keterangan kepengarangan? Bagaimana dengan penerjemah? Lalu bagaimana dengan ilustrator? Nah, teman-teman harus paham. Karena nanti di dalam katalogisasi, tugas kita adalah mendeskripsikan tidak hanya judul, tetapi juga keterangan kepengarangan. Yang kedua, daerah edisi. Edisi ini bisa edisi berbahasa Indonesia, edisi berbahasa asing, atau keterangan-keterangan edisi lainnya. Yang ketiga, keterangan khusus. Keterangan khusus ini berlaku untuk sumber-sumber atau bahan-bahan pustaka selain buku. Kita juga punya kartografi, kita punya manuskrip, kita punya audiovisual. Nah, dalam daerah yang ketiga, semua keterangan tersebut ditulis. Misal, kalau kartografi, kita mencantumkan skalanya. Kalau misalnya dalam bentuk audiovisual, kita mencantumkan durasi. Hal-hal seperti itu. Kemudian yang keempat, impresum. Impresum itu keterangan tentang penerbitan. Jadi siapa yang mengeluarkan bahan tersebut, siapa yang memiliki hak terbit, di kota mana, tahun berapa. Ingat, ada ketentuan-ketentuan khusus ketika tidak diketahui tahun terbit, kota terbit, atau nama penerbit. Teman-teman harus paham itu ketika membuat kartu katalog. Yang kelima, kita mengenal yang namanya kolasi atau deskripsi bahan. Kalau dalam buku, kolasi itu menyangkut jumlah halaman, apakah ada ilustrasi, berapa tinggi buku, dan sejenisnya. Kemudian yang keenam, keterangan seri. Yang ketujuh, catatan. Di catatan ini juga bisa termasuk sinopsis. Makanya ketika saya mencoba mencari Margaret Atwood, ketika muncul beberapa judul, saya bisa tahu, oh, buku ini bercerita tentang ini, film ini bercerita tentang ini. Karena ada daerah ketujuh atau daerah catatan. Otomatis pustakawan harus membaca bahan yang dikatalog. Karena tidak mungkin membuat sinopsis jika tidak membaca bahan, kan? Kemudian yang ke-8, daerah penomboran. Nah, biasanya kalau misalnya untuk bahan tercetak yang dicantumkan di sana adalah ISBN. 8 daerah bibliografi tersebut atau 8 daerah deskripsi bibliografis tersebut harus teman-teman pahami bagaimana cara menuliskannya atau bagaimana cara mencantumkannya, dan teman-teman harus tahu dalam sebuah bahan pustaka di mana teman-teman harus mencari ke-8 daerah bibliografis tersebut. Karena ingat, poin penting katalogisasi ada 2. Yang pertama, daerah bibliografis, dan yang kedua, titik akses. Kita bahas yang kedua, titik akses. Apa sih sebenarnya titik akses? Titik akses itu adalah poin-poin atau indikator yang digunakan yang akan memudahkan pemustaka untuk mengakses sumber informasi. Misal saya, seperti ilustrasi yang pertama, saya ingin mencari Margaret Atwood tanpa saya tahu judul, tanpa saya tahu penerbit atau tahun terbit. Maka titik aksesnya ada pada pengarang, ya kan ya? Itu yang menjadi titik akses.
keywordnya ada pada Margaret Atwood. Nah, di proses katalogisasi juga dibutuhkan yang namanya titik akses. Titik akses di dalam katalogisasi berhubungan dengan pertanggungjawaban atau keterangan kepengarang. Ini kemudian yang dijadikan sebagai titik akses. Titik akses dalam bentuk apa? Tajuk entry utama, tajuk entry tambahan. Jadi teman-teman harus tahu kapan tajuk entry utama itu nama pengarang, atau kapan tajuk entry utama itu ada pada judul, kapan diberlakukan judul seragam. Itu berhubungan dengan nanti di dalam katalog bagaimana memudahkan pemustaka untuk mencari bahan pustaka berdasarkan titik akses yang teman-teman tentukan. Jadi poin dalam katalogisasi itu ada dua. Yang pertama deskripsi bibliografis, dan yang kedua titik akses. Dua hal ini ada aturannya, ada ketentuannya. Aturannya di mana? AACR 2, Anglo-American Cataloging Rules. Jadi di AACR 2 itulah semua aturan dan ketentuan dalam katalogisasi diatur. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana menggunakan AACR 2. AACR 2 ini mengatur 11 jenis material yang ada di bahan pustaka, mulai dari buku, pamflet, kartografi, audiovisual, manuskrip. Nah, ke-11 bahan itu memiliki cara pencatatan deskripsi yang berbeda-beda. Teman-teman harus mengetahui dan memahami itu, tahu bagaimana menggunakan AACR 2. Kemudian, seiring perkembangan zaman, AACR 2 itu sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena ada sumber informasi online yang tiba-tiba muncul. Apalagi sekarang di masa pandemi, orang lebih suka mengakses online. Sekarang aja kita kuliah online. Nah, bagaimana seorang pustakawan kemudian mampu membuat katalogisasi atau melakukan katalogisasi terhadap sumber-sumber online? AACR 2 dicoba untuk disempurnakan. Awalnya akan dimunculkan AACR 3 yang kemudian diganti nama menjadi RDA, Research Description and Access. RDA ini muncul untuk memfasilitasi sumber-sumber yang berada di dalam jaringan atau online. Selain itu, RDA juga mencoba memfasilitasi aturan AACR 2 yang tidak fleksibel, yang tidak berorientasi kepada pengguna. Jadi AACR 2 itu lebih berorientasi kepada apa yang dimiliki oleh perpustakaan atau apa yang dimiliki oleh sebuah lembaga. Nah, bagaimana perkembangan RDA, apa landasan atau dasar-dasar dalam menggunakan RDA itu tetap berpijak kepada aturan AACR 2 dalam deskripsi bibliografisnya. Akan tetapi ada pengembangan-pengembangan lain di dalam RDA. Bagaimana pengaplikasian RDA dan seperti apa RDA, kita akan bicara dalam pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, selamat siang, dan jangan lupa jaga kesehatan.